Betul apa tidak? Kuburan jadi-jadian itu jawaban. Jadi saya tidak capek untuk menjawab kuburan di sana benar enggak kuburan Ahmad bin Isa, di Yaman ada kuburan Ubaid. Buktinya di sini aja banyak kuburan palsu kok. Sudah terbukti orangnya masih hidup. Kemudian ada yang ngomong itu kuburan palsu. Kamu mengambil nasab orang, diem aja dia nggak jawab. Dia kan seperti perawan. As-sukut yadullu 'ala ridha. Diam itu menunjukkan memang iya. Istrinya dicatat kalau di Jawa. Ini istri ini, anaknya ini, istri ini. Kalau ahli nasab dulu jarang sekali mencatat nama-nama istri. Jadi walaupun istrinya 5 atau 4, anaknya itu 4, itu ditulis seperti bersaudara saja semua. Maka harus hati-hati apakah dia seibu ataukah tidak. Itu tidak penting bagi orang Arab, karena yang dihitung oleh orang Arab hanya nasabnya ayah. Beda dengan orang Jawa. Orang Jawa nasab dari ibu aja itu diaku saudara oleh nasab dari ayahnya itu. Karena dalam tradisi kita orang Jawa, memang laki-laki dan perempuan di dalam nasab itu tetap disebut dengan keturunan. Kalau orang Arab hanya dari garis laki, illa Fatimata, kecuali anaknya Fatimah, fanisbatuhu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ratibnya ini. Ya. Ratib nanti kita akan ijazahkan ratib Imam Rafi'i, ya, dari Imam Rafi'i yang ada di dalam kitab abad ke-12. Ya, Imam Rafi'i ini ratibnya. Ada mirip dengan Balawi, tetapi ini jelas ada di kitab dan dia milik Imam Rafi'i. Yang ketiga mungkin yang ketiga dulu ya, yang Pak Ali sebenarnya itu terkait dengan klan-klan itu kan banyak sekali itu. Apakah Ba'alawi itu menyangkut semuanya? Karena tetangganya ya, Ba'alawi itu satu klan induk. Dia punya turunan Al-Asgab, Al-Atos, Al-Jupri, bin Syihab, bin Yahya, Al-Idrus Romli, kemudian Al-Aidid, Al-Mutahhar, Al-Munawwar, bin Syekh Abi Bakar. Nah, itu semuanya itu Ba'alawi. Pokoknya supaya enggak puyeng, yang dipanggil Habib itu Ba'alawi, kecuali satu Habib di Grobogan, Habib Fadil. Grobogan itu dia dari Sunan Giri, tapi dipanggilnya Habib. Sekarang sudah saya ganti jadi Syarif Fadil, ketua atau Rais Surya PCNU Grobogan. Terkait dengan abad 2, 3, 4 itu kan ada cerita atau mungkin pernah mendengar bahwa banyak turun Nabi ke Yaman. Bagaimana menanggapi itu? Karena nomaden tadi itu. Ya, itu ada orang tua kita ngomong begitu. Itu sudah terbantah oleh banyaknya kitab yang ditulis di Yaman. Jadi pada abad itu sudah banyak kitab yang ditulis mengenai keturunan Ahmad bin Isa. Ada tadi saya sudah sebutkan kitab abad ke-5 aja itu ada Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatut Talibiyah, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Al-Asili, Al-Fakhri, As-Sabatul Musantah, Tahdhibul Ansab, kemudian Umdatut Talib dan An-Nafa' Al-Ambariyah serta Tuhfatut Talib. Itu yang ada di rentang waktu abad ke-5 sampai abad 10 Hijriah. Itu jadi tidak benar kalau misalnya nasab-nasab itu tidak dicatat pada abad-abad itu. Buktinya kitab-kitab nasab banyak, kitab sejarah banyak. Ada kitab Tabaqat Fuqaha Il-Yaman, Al-Iklil, Al-Hamadani. Itu ada di dalam abad-abad itu yang disebutkan bahwa di situ lagi perang, tidak sampai dicatat, tidak ada. Dan walaupun nomaden, turunan Nabi itu kasamsil dhahirah, bagaikan siang yang terang kalau bagi orang Arab. Berbeda dengan di Jawa. Turunan Wali Songo itu kalau sudah menyembunyikan diri ketahuan, malu dia. Itu mah katanya riwayat doang katanya. Katanya Yai masih turunan Sunan Giri ya. Katanya sih begitu. Itu begitu. Nah, biasaan tradisi orang Jawa.
Tapi kalau orang Arab penting bagi mereka itu nasab dan silsilah. Maka orang-orang yang bertugas menugaskan dirinya sendiri menjadi seorang nasabah itu akan memburu di mana ini keturunannya. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi memburu di Roy, keturunan Ahmad bin Isa, kemudian dari Madinah pindah ke Roy. Kalau Ahmad bin Isa di Madinah, dia nggak pernah ke Basrah, dia nggak pernah ke Yaman. Kumaha eta aya kuburan di Yaman atau eta kuburan saha eta? Dahaya Ahmad bin Isa ke Yaman, kumaha kuburan aya di ditu. Wujudul qabri la yadullu ala wujudil hijrah lihada sahsil ladzi fil qabri. Itu bikin kaidah sendiri. Adanya kuburan tidak menunjukkan bahwa orang itu memang dikubur di situ. Tidak. Buktinya sekarang banyak makam kuburan jadi-jadian kok. Betul apa tidak? Kuburan jadi-jadian itu jawaban. Jadi saya tidak capek untuk menjawab kuburan di sana benar enggak kuburan Ahmad bin Isa. Di Yaman ada kuburan Ubaid. Buktinya di sini aja banyak kuburan palsu kok. Sudah terbukti orangnya masih hidup. Kemudian ada yang ngomong itu kuburan palsu. Kamu mengambil nasab orang, diem aja dia nggak jawab. Dia kan seperti perawan. As-sukut yadullu 'ala ridha. Diam itu menunjukkan memang iya. Cuma gengsi dong mau ngomong, masa saya kan waliullah. Terus ini tadi ada yang Muhammad Musafir karena dari Wajah ke sini. Oh iya, kalau sholat jamaah takhir fi waktu al-hadirah, kalau sholat jamaah takhir apa saja boleh. Apakah waktu yang di majmu', apakah sholat hadirah dulu boleh. Kalau jamaah takdim harus sholatul hadirah dulu tuh, baru sholat majmu'ahnya yang dijamak ke dia. Tapi kalau sholat jamaah takhir ya mau asar dulu boleh, mau dohor dulu boleh, mau 2 boleh, mau 4 juga boleh ya. Ini terkait dengan DNA tadi, bahwa tadi kan DNA itu ada yang G sama J gitu ya. Nah orang-orang menurut yang dia tahu, karena itu berdasarkan berita-berita yang dia baca atau dia dengar, itu kan Wali Songo itu gitu, seperti orang ya. Jawa, gimana itu? Kalau Balawi itu sudah 187, di Yaman 190, di Indonesia 7. Jadi sudah variabel-variabelnya itu mencapai kuota. Jadi untuk menyatakan dia itu memang haplogrup utamanya adalah G itu sudah sangat meyakinkan. Kalau Wali Songo itu baru beberapa orang, dan yang J itu baru 1 di Cirebon. Yang O ada beberapa orang yang lainnya itu O. Jadi belum bisa, belum banyak yang, makanya ini lagi kemarin sepupu saya tes DNA nggak kasih yang gratis sama saya, dia suruh bayar. Kenapa? Dia DPR. Jadi ada orang yang ngasih ke saya beberapa, udah katanya catat yang mau tes DNA saya yang bayarin untuk keluarga Wali Songo. Hanya beberapa saja, saya nggak kasih kepada yang kaya, biar dia suruh bayar sendiri. Dia udah bayar sama Badan Riset Nasional 8.500.000 kemarin secara lengkap untuk mengetahui DNA dia ini kemana sebenarnya. Nah karena dia sepupu saya garis lurus. Nah tapi kalau misalnya nanti sudah secara lengkap memenuhi kuota sama seperti Balawi 180 orang, itu kemungkinan besar kebanyakan dari hasil-hasil dari Wali Songo itu menunjukkan garis lurus laki-lakinya ke situ. Dan ini belum, jadi kita nanti nunggu. Semakin banyak yang tes DNA, ini semakin baik. Selain dari usaha dari Gus Jami untuk mengadakan seminar tentang sejarah Wali Songo, karena memang ada manuskrip tua-tua ini kan baru sekarang muncul. Madura ini gudang manuskrip tua. Kenapa? Zaman dulu Madura itu tidak termasuk yang diambil-ambil oleh Belanda. Nggak berani sama orang Madura itu ngacak-ngacak rumahnya. Kalau di Banten itu Gus Jami, saat 1808 Kesultanan Banten dihancurkan, itu semua manuskrip diambil. Untung masih ada beberapa tentang silsilah sampai 1808 yang masih ada. Tetapi tentang kitab-kitab karangan ulama Banten yang belum dicetak,
Itu saya menemukannya di Leiden. Saya udah pernah ke Leiden meneliti manuskrip. Saya ketemu dengan profesor yang ngarang buku tentang Habib Utsman bin Yahya. Jadi dengan Habib Utsman bin Yahya penulis bukunya, saya sudah ketemu Bapak Profesor Nico Kaptein. Itu di Leiden di sana. Dan di Leiden itu mayoritas adalah manuskrip-manuskrip yang berasal dari Nusantara. Nah, tapi di Madura, alhamdulillah dengan ada kasus nasab ini, dibongkar-bongkar. Sunan Gunung Jati itu ketemu tahun 1624. Itu dari Madura, bukan dari Cirebon, bukan dari Kanoman, bukan dari Kasepuan, tapi ditemukannya dari Madura. Dari tapal kuda yang semi-semi Madura. Itu ditemukan banyak sekali kitab-kitab manuskrip. Kemarin arah 9 channel menemukan lagi dari Madura lagi. Rupanya orang Madura punya gaya tersendiri menyembunyikan manuskrip sehingga tidak bisa terdata oleh radar Belanda. Karena Belanda ini ingin sejarah Indonesia itu hilang masa lalunya. Agar apa? Mereka dapat untuk membawa bangsa Indonesia sekehendak hatinya, karena dia tidak punya kompas sejarah. Orang yang tidak punya sejarah masa lalu sebuah bangsa itu akan mudah dikendalikan oleh bangsa lain. Makanya kenapa itu ada bangsa yang sampai bikin-bikin sejarah palsu, karena sejarah itu penting. Bikin makam leluhur dia, ditaruh angka 1500, udah dia berarti leluhurnya sama Wali Songo. Siapa dulu nih yang menyebarkan Islam? Apakah Wali Songo apa leluhur saya? Katanya. Tuh lihat tuh, ada makamnya. Kapan ini makam? Ini makam baru direnovasi. Dulunya sudah ada. Gampang saja. Nah ini yang akan terjadi kalau kita mengabaikan makam-makam leluhur kita. Silsilah dan sanad bagus, kita tidak mengunggul-unggulkan nasab. Tetapi kalau kita sendiri tidak tahu nasab kita sendiri sama sekali, ada jeleknya. Apa jeleknya? Nanti kita akan ada perasaan masa bodoh terhadap leluhur kita. Padahal yang dibaklawikan itu leluhur kita, tapi karena kita yang nggak punya tulisan catatannya, kepada anak kita tidak dititipkan, akhirnya kita merasa itu orang lain. Dan silahkan saja siapa yang mau mengambilnya. Jadi sekarang ini saya ada perasaan takut juga. Masalah nasab ini kita ngomong-ngomong begini, takut nanti generasi kita jadi baklawi yang mengunggul-unggulkan nasab. Buktinya itu orang mengunggulkan nasab itu sekarang nggak ada fuqahanya, nggak ada orang alimnya. Baca kitab aja dari kiri ke kanan. Bahaya kan nanti anak cucu kita nggak mau, kita naudzubillah min dalik. Gara-gara kita ingin satu manfaat, yaitu sejarah kita tidak hilang, tapi kemudian eksesnya adalah anak cucu kita menjadi sombong dengan nasab juga. Saya cucu Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Cium tangan, cium tangan. Naudzubillah. Jadi ada ekses negatif dan ada ekses positif. Ini yang kita harus hati-hati terhadap anak-anak kita. Mungkin caranya adalah begini. Liman lam yablugh darajatal ilmi, jangan kasih tahu. Anak kita yang lam yablugh darajatal ilmi jangan kasih tahu. Lam yablugh darajatal ibadah jangan dikasih tahu. Lam yablugh darajatal istiqomah jangan dikasih tahu. Tapi kalau ada anak kita yang kelihatan udah soleh, udah pinter, kasih tahu ndak apa-apa supaya dia yang menjaga. Ada yang lainnya enggak soleh kelihatannya, udah jangan dikasih tahu, dia biar tidak belagu-belagu dengan nasab. Kalau dia mau berbuat jelek juga dia tidak bawa-bawa keturunan. Nah kalau sekarang orang yang sejak kecil dikasih tahu kamu nasabnya bin Rasulullah, kemana-mana dia ditanya siapa namamu, langsung disebut sampai Rasulullah. Jadi ada rasa ujub, rasa takabbara fi qalbi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian dia ada ta'ala alal akharin.
Dia merasa tinggi daripada orang-orang lain. Ini bahaya untuk anak cucu kita di dalam menggapai derajat taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Bahaya bagi anak cucu kita untuk mencapai darajatul ilmi, yang ilmu itu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu musuh perang bagi pemuda yang sombong. Gak bakal dia naik derajat ilmu kalau dia dalam hatinya ada sombong. Ini kita harus hati-hati juga, Yai Ansori, di dalam membahas masalah nasab. Kita penting juga untuk mengetahui nasab, tapi anak-anak kita yang belum mencapai derajat saleh, derajat ilmu, jangan dikasih tahu dulu. Biar dia itu menggapai-gapai cita-citanya dengan semangat kerja keras belajarnya yang tinggi saja. Ada lagi. Alhamdulillah, karena ini kalau saya sudah jamaah takdim tadi ya. Lah itu tanya sama At-Taufik. Nah ini saya mau ijazahkan, ada kiai dari Banten, Kiai Tobari As-Sadili, yang mempunyai ijazah dari gurunya tentang Ratib Al-Haddad ini. Ratib Al-Haddad, Ratib Rifai. Ini Ratib Rifai yang mirip Ratib Al-Haddad. Nah saya tadi sudah menghubungi, Yai saya mau ijazahkan di Tuban, silahkan katanya, dicetak aja bukunya, saya foto bukunya, sudah dicetak. Masya Allah kata dia. Alhamdulillah. Jadi ini nanti langsung sanadnya dari Yai Tobari As-Sadili. Saya menjadi wakil, khalifahnya lah. Cara-caranya ada semua di sini. Kemudian kita baca hadaratnya saja, nanti diamalkan masing-masing di rumah dan di jamaahnya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-baitil kiram. وإلى حضرة جميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأولياء من مشرق إلى مغرب أبي بريها وبحرها من يمين إلى شمال خصوصا سلطان الأولياء القطب الرباني والعارف والصمداني سيدنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وخصوصا إلى حضرة سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير صاحب الراتب أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجته في الجنة وينفعنا به ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنوار علوم وكراماته وخصوصا إلى حضرة الأولياء التسع في الجاوة Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi jami'i masyayikhina muasisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Irang wa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah wa Syekh Muhammad Khalil Bangkalan wa Kiai Haji Asad Syamsul Arifin wa Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz wa Kiai Haji Ridwan Abdullah wa Kiai Haji Raden Asnawi wa Kiai Haji Abdul Halim wa Haji Raden Hambali wa Kiai Haji Nawawi Nur Hasan wa Kiai Haji Ma'sum Ahmad wa Kiai Haji Ahmad Ahyad wa Kiai Haji Abdul Hamid Faqih wa Kiai Haji Hasan Dipo wa Kiai Haji Bisri Sansuri wa Kiai Haji Saleh wa Kiai Haji Hasan Genggong wa Kiai Haji Samsul Arif wa Kiai Haji Muhammad Zubair wa Kiai Haji Ridwan Mujahid wa Kiai Muntaha wa Kiai Khalil Masyuri wa Kiai Muhammad Ma'ruf Kedunglo wa Kiai Nahrawi Tahir Malang wa Kiai Abdullah Ubed Surabaya wa Syekh Ahmad Ghanaim Al-Misri wa ghairihim wa usulihim wa furuhim wa ila hadrati man ajazani ila al-muntaha khususan Kiai Haji Muhammad Tobari Sadili wa usulihi wa furuhi syawlillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيها الحاضرون الكرام أجزتكم هذا الراتب الرفاعي الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بفضلك سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله هو الموفق إلى أقوم طريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi apa yang telah disampaikan